sang bapak yang menyebabkan ibunya menangis. Sulit akhirnya. Dan ketika kita melihat kejadian itu, siapa yang membuat sulit? Apakah Allah? Enggak. Yang membuat sulit itu dia sendiri karena dosa yang dia kerjakan. Itulah yang kita jumpai. Kita dapetin ada salah satu ikhwan, beliau sudah memberikan izin untuk menyampaikan kisahnya. Ada seorang ikhwan, kehidupannya baik, berjalan dengan lancar, usaha telah dia dapatkan. Dia akhirnya berbisnis dan beliau akhirnya bisa meninggalkan riba setelah beliau mengenal ilmu menjadi petunjuk pada kehidupan beliau. Akhirnya beliau menjalankan usahanya dengan baik. Ketika beliau sudah lepas dari riba, ternyata riba itu memberikan godaan genit untuk dirinya. Godaannya dengan pinjaman yang lunak, selunak-lunaknya untuk beliau. Yang akhirnya ketika beliau sudah bisa meninggalkan riba, akhirnya apa? Mengambil kembali riba tersebut. Setelah mengambil riba tersebut, dia mencoba peruntungan membuka bisnis-bisnis baru. Yang sejatinya bisnis baru dia belum kuasai. Tapi terlanjur punya modal besar yang beliau dapatkan dari pinjaman riba, menjadikan dia berani peruntungannya untuk mencoba bisnis yang baru. Apa yang terjadi? Bisnis satu redup, akhirnya tutup. Bisnis satu redup, akhirnya tutup. Bisnis yang dia kuasai, yang asalnya membackup bisnis-bisnis baru, lama-lama tidak kuat menjadi sapi perah. Dan akhirnya pun ambruk, satu persatu bisnisnya ambruk. Dan apa yang terjadi ketika bisnisnya ambruk? Semuanya ambruk. Lalu pada saat beliau datang ke tempat saya tanya, yang membuat sulit Allah atau antum? Saat itu beliau menangis, netes air mata dan berkata, yang membuat sulit saya sendiri, Ustaz. Apa pelajaran yang antum ambil? Karena saya tahu riba, tapi saya tetap berani mengambilnya dengan harapan-harapan fata morgana. Dan akhirnya semua bisnis kami hancur. Bukan hanya beliau, bahkan rumah tangga beliau pun menjadi hancur berantakan. Disitulah kita akhirnya paham, Bapak dan Ibu. Memang dosa itu ketika dilarang oleh Allah, bukan karena Allah ingin untuk memenjarakan kita, bukan Allah ingin supaya kita hilang kebebasan kita. Tidak, Allah tidak ada hajat dengan kebebasan kita. Karena apa? Apa sih untungnya Allah itu membuat kita terpenjara? Kalau banyak orang menyangka, oh dosa ini tidak boleh, ini dosa ini tidak boleh, dosa ini tidak boleh. Itu seakan-akan Allah ingin memenjarakan saya supaya sempit kehidupan saya. Pertanyaan saya simpel. Apa untungnya Allah membuat hidupmu sempit itu apa untungnya? Kalau kita tahu di situ tidak ada untung, mungkin nggak ada sesuatu yang nggak menguntungkan dilakukan sama Zat yang Maha Alim? Ya mungkin lah. Kita kalau semakin pintar aja, semakin kita pintar, semakin kita itu akan selalu mengkalkulasi setiap tindakan kita. Kalau tidak menguntungkan, kita tidak mau. Apalagi Allah, zat yang tidak memiliki tendensi dan motif kecuali adalah kebaikan. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kehidupan kita sebenarnya simpel kok dan sederhana. Pola kehidupan orang beriman itu cuma dua. Lakukan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Maka sisanya Allah yang akan mengatur dan mempermudah semua urusan kehidupan kita. Yang membuat kita sulit adalah kita sendiri. Dengan segala dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Ketika manusia tidak memperhatikan, tidak mengindahkan setiap syariat ketika Allah melarang, lalu Allah meletakkan ini dosa, ini dosa, ini dosa, lalu kita bahwasanya dosa itu bukan Allah. Nabi Adam adalah bapak yang kita cintai, merupakan Abul Bashar. Bapaknya setiap manusia di seluruh muka bumi adalah Nabi Adam. Tahukah kita Nabi Adam itu mendapatkan tempat pertamanya dan rumah pertamanya Nabi Adam adalah surga. Dunia bukan tempat rumahnya, tapi tempat hukumannya. Buah yang diharamkan oleh Allah. Contoh
dosa yang dilakukan. Maka ketika Nabi Adam pertama kali Nabi Adam itu berada di dunia, walaupun itu hukuman dan memang jauh dibandingkan dengan surga yang beliau diusir darinya, tapi setidaknya ketika pertama kali Nabi Adam itu berada di dunia itu mudah, semuanya itu tidak jadi susah. Kenapa? Sepanjang mata beliau memandang itu semuanya itu milik Nabi Adam. Dan tidak perlu pembayaran apapun. Mau makan tinggal metik buah. Mau minum tinggal mencari sumber air yang bersih. Semuanya tinggal metik dan dimudahkan oleh Allah. Walaupun pada saat itu pertama kali beliau mendarat di tempat hukuman yang bernama dunia. Tapi walaupun di dunia tetap mudah. Ternyata bukanlah keturunannya semakin sadar tentang kesalahan, semakin banyak dosanya, semakin banyak dosanya. Lalu turun ke bawah. Lalu ketika turun ke bawah, kata Imam Qurtubi, semakin turun ke bawah, maka semakin susah kehidupan manusia. Ketika generasi pertama Nabi Adam dulu tinggal metik, dulu tinggal ngambil, dulu tinggal minum, generasi-generasi berikutnya lalu melakukan dosa, mulailah dibuat sulit. Yang dulunya tinggal metik harus nanam. Yang dulunya tinggal makan daging kambing harus berternak dulu. Nunggu waktu sampai mereka bisa menikmati. Itu pun masih gampang. Tapi terus berlaku dosa lagi, kata Imam Qurtubi. Akhirnya menjadi susah. Makanya akhirnya kita jumpai sampai kita hari ini dibandingkan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam dulu sepanjang mata melihat tanahnya beliau. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang kita sulit dalam kehidupan kita. Masalah sertifikat, masalah BPKB, masalah air harus bayar. Ini harus bayar, semuanya jadi susah. Dan itu tidaklah susah kecuali karena kemaksiatan dan yang dilakukan manusia. Makanya maaf, saya sering ambil simpel contoh. Kita dan nenek kita, kakek kita dan kakek kita saja. Masya Allah. Itu ternyata terjadi perbedaan. Orang tua kita, kakek nenek kita, dulu anaknya 8, anaknya 9, anaknya 10. Tapi kakek nenek kita itu hidupnya bersahaja. Punya sawah atau kerja di kantor. Berangkatnya jam 7:30, jam 8 di kantor. Jam 4 sudah sampai di rumah. Jam 4 istrinya sudah menyajikan teh. Habis maghrib beliau pergi ke musola. Habis sholat maghrib bisa nongkrong ngobrol sambil nunggu isya. Habis isya tidur pulang ke rumah. Anaknya 8 sekolah semua dan semuanya akhirnya dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan pendidikan. Itu tahun 90-an. Ketika kemaksiatan belum sepekat hari ini. Belum ada kasus mutilasi yang begitu marak sebagaimana hari ini. Belum ada kasus homo, belum ada kasus kebingungan di dalam jenis kelamin. Apakah gendernya itu male atau female atau non-binary? Tidak ada pada zaman 90-an, 80-an itu. Orang pacaran masih aib pada saat itu. Kata bapak saya tahun 70-an kalau ada laki-laki boncengkan perempuan, satu kampung itu bisa membicarakan tentang orang itu. Saking begitu terjaganya masyarakat pada saat itu, kemudahan didapatkan. Tapi ketika kita bertambah harinya, ketika dosa semakin banyak, zina semakin tersebar, bahkan hari ini kita terkejut mendapatkan data dari BKKBN bahwasanya yang berzina itu bukan hanya umur 18 sampai 20 tahun, tapi sudah semakin turun, 14 sampai 16 tahun. Yang hampir berapa puluh persennya sudah melakukan zina. Ketika dosa semakin banyak, semakin susah, Pak. Kita pengen punya rumah, banyak di antara teman-teman kita harus mengangsur pembayaran sampai 15 tahun. Hanya untuk rumah 90 meter. Air kita harus bayar. Membeli ini harus bayar. Kehidupan semakin berat. Tapi yang berat itu bukan Allah yang memberatkan. Dosanya manusia itu yang memberatkan. Makanya kita teringat pada kisah yang pernah terjadi pada masa khalifahnya Umar bin Abdul Aziz. Khalifahnya Umar bin Abdul Aziz itu ketakwaan itu subur banget. Saking suburnya ketakwaan pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sampai kita membaca di dalam kitab. Sampai serigala saja tidak mau menerkam kambing. Saking barokahnya pada saat itu dimudahkan oleh Allah. Jadi serigala-serigala itu kalau melihat kambing itu rukun. Pada saat itu. Itu kalau dijadikan Instagram story bagus banget itu. Dan itu terjadi nyata.
Kapan akhirnya serigala menerkam kambing kembali? Setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Pada malam ketika meninggalnya Umar bin Abdul Aziz, ada seorang badui di tengah padang pasir. Ketika beberapa tahun dia tidak pernah melihat kambing diterkam serigala, pada malam itu tiba-tiba dia melihat kembali kambing menerkam serigala. Serigala menerkam kambing. Saya ngetes aja, masih pada terjaga tidak. Maka malam itu ketika dia melihat ada serigala menerkam kambing, dia langsung berkata, pasti ada kejadian besar malam ini yang terjadi. Dan beliau belum tahu kalau malam itu Umar bin Abdul Aziz wafat. Paginya tersebar kabar, Umar bin Abdul Aziz wafat tadi malam. Barulah orang Badui di tengah padang pasir itu berkomentar, oh, Allah jadikan kembali serigala menerkam kambing wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Itu yang kita harus mengerti. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa kita harus membahas tentang kitab dosa-dosa yang dianggap biasa. Karena ini merupakan sumber kunci kemudahan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita ingin mendapatkan kemudahan di dalam kehidupan itu simpel. Bagaimana ketika kita mengerti tentang dosa, menyesali tentang dosa itu, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka tobat itulah yang akan kembali memudahkan setiap urusan di dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, gimana kita akan kembali dari dosa? Kalau dosa aja kita tidak tahu maragamnya itu mana saja. Banyak orang hari ini dalam kehidupannya, dia pun tidak ngerti mana yang dosa dan mana yang tidak dosa. Dan ini menjadi sebuah tragedi kalau kita akhirnya dalam kehidupan tidak ngerti mana yang dosa dan mana yang tidak dosa. Itulah yang menjadikan kita. Kenapa kita membahas kitab-kitab yang dosa-dosa yang dianggap biasa? Karena sesungguhnya kewajiban kepada dosa itu ada 3. Mempelajarinya, meninggalkannya, dan membencinya. Sekali lagi saya sampaikan. Kewajiban kita kepada dosa itu ada 3. 1, mempelajarinya. Karena banyak orang itu tidak tahu apa itu dosa. Mempelajari. Yang kedua, meninggalkannya. Yang ketiga, membencinya. Karena sesungguhnya 3-tiganya harus dikerjakan dan harus diupayakan untuk dilakukan. Barulah kita akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita untuk diampuni oleh Allah. Nah, gimana mau diampuni kalau kita tidak pernah sadar kalau perbuatan kita adalah dosa? Imam Ibnu Jauzi itu berkata, musibah paling gede bukanlah ketika seseorang kena penyakit. Musibah paling besar bukanlah ketika seseorang itu bangkrut. Musibah paling besar itu adalah orang melakukan dosa, tapi dia tidak merasa yang dilakukan adalah dosa. Nah, itulah musibah. Dikerjakan tiap hari tanpa merasa bersalah, tanpa tetesan air mata. Tiap hari numpuk rekening dosanya. Matinya memetik pahitnya adab yang dia rasakan. Makanya inilah yang menjadikan kita harus paham. Mempelajari dosa itu penting. Dan itu merupakan bagian dari kesempurnaan kita di dalam belajar ilmu. Pelajari dosa. Ketahui tentang dosa itu apa saja. Supaya ketika kita mengetahui tentang dosa itu apa saja, kita bisa meninggalkannya, kita bisa membencinya. Dan kalaupun kita masih menjadi pelaku, setidaknya kita menyesal walaupun belum bisa meninggalkan. Orang yang melakukan dosa, walaupun dia belum bisa meninggalkan, tapi dengan hati yang sedih dia melakukan dosa itu jauh lebih baik daripada mereka yang melakukan dosa tetapi tidak pernah merasa kalau dirinya adalah berdosa. Ini penting kita paham. Ya. Makanya Masya Allah ya. Semoga kalau kita akhirnya mempelajari dosa ini, mengetahui tentang dosa, meninggalkan dosa itu, semoga Allah memberikan ampunan atas kebodohan kita kalau masih banyak dosa yang kita lakukan ketika kita belum mampu mengerjakan. Nah, saya tambahi sedikit keluar dari tema. Sebesar apapun dosa kita, jangan pernah kita kehilangan harapan untuk diampuni oleh Allah. Ada sebuah kaidah yang sangat indah dari para ulama salaf. Ar-roja awsa'u minal khauf. Artinya, berharap untuk diampuni itu lebih gede daripada ketakutan pada dosa yang kita kerjakan. Saya ulang kembali. Ar-roja awsa'u minal khauf.
berharap diampuni itu harusnya lebih besar dan lebih kamu miliki daripada ketakutan kepada dosa yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan. Kita memang pendosa, tapi jangan pernah berhenti berharap untuk supaya kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kita memang pendosa, tapi kita tidak boleh kehilangan husnudzon kita kepada Allah. Maaf ya, ini agak sedikit keluar tema lagi. Apapun yang kita lakukan, terutama kalau sedang membantu orang, salah satu niat yang mulia di dalam membantu orang adalah, ya Allah, saya bantu fulan. Kalau ada dosa saya yang belum dihapuskan, semoga apa yang saya bantu untuknya menghapuskan dosa saya. Karena membantu orang bersedekah itu paling cepat menghapuskan dosa-dosa kita. Bapak dan Ibu pernah dengar sebuah kisah. Saya beberapa waktu terakhir ini sering menceritakan kisah ini dalam beberapa kajian. Tapi karena di Asof mungkin belum pernah saya sampaikan. Ada satu riwayat yang indah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud menceritakan tentang sebuah riwayat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Rasulullah itu bercerita tentang laki-laki yang ada pada kaum Bani Israel. Ini riwayatnya sahih. Ada laki-laki dari Bani Israel. Beliau beribadah dan beliau membangun sinagog, tempat beribadahnya secara pribadi, private, di mana pada sinagog yang dia bangun, dia beribadah kepada Allah. Ini sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Dia beribadah kepada Allah selama 60 tahun tanpa putus kepada Allah. 60 tahun. Panjang banget itu. Saya aja belum sampai 60 tahun. 60 tahun ketika beribadah di sinagognya, tidak pernah keluar kemana-mana, hanya fokus untuk beribadah kepada Allah. Tiba-tiba beliau mendapatkan sebuah fitnah. Fitnahnya apa? Ada perempuan lewat di depan sinagognya. Ketika perempuan itu lewat di depan sinagognya, dia jatuh hati sama perempuan tersebut. Perempuan itu lewat, perempuan itu menyadari kalau dirinya disukai sama orang yang sedang beribadah ke sinagog. Entah bagaimana, akhirnya mereka berkenalan. Ditariklah perempuan itu ke sinagog, lalu diajaklah berzina. Dan terjadilah perzinahan 6 hari berturut-turut. 6 hari berturut-turut dia berzina. Setelah dia sadar dari zinanya yang dilakukan selama 6 hari berturut-turut, maka laki-laki ini kayak baru tersadar dari zinanya yang dilakukan selama 6 hari berturut-turut. Lalu akhirnya dia sadar, saya zina. Ya Rob, saya ini orang yang beribadah kepada engkau 60 tahun. Lalu akhirnya laki-laki ini berlari. Meninggalkan perempuan itu, meninggalkan rumahnya. Tanpa membawa apapun kecuali apa yang melekat pada dirinya. Lari dia. Sampai ketika lari itu sampai ke tempat yang tidak beliau kenal. Sampai akhirnya dia betul-betul kelaparan dan dia tidak bisa membeli sesuap makanan untuk mengganjal perutnya. Karena tidak bawa bekal. Pada saat itulah terseok-seok lemah, keletihan, dan kelaparan sekaligus bertumpuk-tumpuk menjadi satu. Duduklah dia dengan lemas di pinggir jalan. Tidak lama setelah itu, kata baginda Nabi, lewatlah seseorang membawa roti. Ini kita contohkan roti ya, karena di sini tidak ada roti. Ya. Kita bawa roti. Gak usah diajarin roti. Saya juga nggak makan roti. Maka bawa roti. Roti itu diberikan kepada ahli ibadah tadi yang berlari dari sinagognya. Baru menggenggam rotinya, orang yang memberikan itu langsung pergi. Baru mau makan dan tidak ada satu keinginan dan kebutuhan paling besar yang dia inginkan kecuali makan roti itu. Pas lagi membuka mulutnya untuk makan, pada saat itulah ada orang tua yang duduk di sampingnya. Secara tiba-tiba muncul ada di sampingnya. Dan dia mendapati orang tua itu juga sama kelaparan dan keletihan dengan apa yang dirasakan olehnya. Maka hasrat untuk makan roti itu ditepis sama dirinya. Dipotonglah roti.
Bagian terbesar dari roti itu diberikan kepada orang tua yang ada di sampingnya. Ketika duduk kelaparan, lagi keletihan, dia mengambil kecil dari roti itu, dimakan. Dan ternyata tidak mengganjal perutnya. Setelah beberapa saat setelah itu, beliau meninggal. Rasulullah melanjutkan, ketika akhirnya beliau meninggal dunia, dibangkitkanlah setiap manusia, tak terkecuali ahli ibadah 60 tahun di sinagog pribadinya. Dibangkitkan oleh Allah. Allah menghisapnya, dan kita paham hisap itu investigasi detail yang tidak ada satupun terlewatkan di sisi Allah. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang itu diberdirikan sama Allah, sudah ketakutan karena dia ingat dosa zinanya. Lalu Allah berfirman, kamu ini beribadah 60 tahun kepadaku. Betul ya Allah. Nih ibadahmu selama 60 tahun diletakkan pada mizan kebaikan. Kamu berzina, zanaita fi sittati ayyam. Kamu zina ya 6 hari berturut-turut ya. Betul ya Allah. Lalu zinanya diletakkan pada sisi timbangan yang satunya. Pada saat zina, dosa itu ditimbang pada sisi sebelah sisi timbangan itu, maka dosa zina 6 hari itu jauh lebih berat daripada ibadah 60 tahun. Insya Allah ya. Itu loh Pak, kita harus pahamkan. Zina itu sedahsyat itu. Makanya maaf ya, orang solih itu kalau dulu para ulama salaf tidak mengenal berapa ketaatan yang dia kerjakan. Tapi orang solih terdahulu itu mengenalnya bagaimana. Seberapa banyak kemaksiatan ditinggalkan. Itu kriteria solih. Kalau melakukan kebaikan, semua orang bisa melakukan. Tapi meninggalkan dosa, hanya orang yang jujur dilihat oleh Allah yang meninggalkannya. Maka dosa zinanya itu lebih berat daripada kebaikannya. 60 tahun beribadah sama Allah. Lemeslah dia. Hancurlah harapan dia untuk mendapatkan rahmat dari sisi Allah. Ketika tertutup. Lalu Allah memutuskan, tuh, zinamu lebih berat daripada ibadahmu selama 60 tahun. Lemeslah beliau. Sehingga akhirnya beliau merasa tidak ada tempat kembali saya kecuali adalah neraka. Maka setelah dia lemas, lalu Allah berfirman kembali untuknya. Ada satu ibadah yang belum aku hitung. Dari apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu kerjakan. Ternyata orang ini lupa tentang ibadah yang dia lakukan dan dia kerjakan. Dia tanya, loh, wama bagiya? Loh yang tersisa apa? Habis semuanya. Ya Allah, yang tersisa apa? Ada satu. Di ujung kematianmu kamu memberikan sepotong roti kepada orang tua yang dalam kondisi kelaparan. Orang itu gak berpikir macam-macam, hanya sepotong roti. Diletakkanlah sepotong roti. Yang sepotong roti itu diberikan kepada orang tua. Niatnya tulus, ikhlas. Semata-mata dia memberikan roti itu hanya kepada Allah. Hanya mengharapkan untuk Allah. Ketika tidak ada mata yang melihat, tidak ada orang yang memperhatikan, dan tidak ada satupun mengenal dia. Lalu dia tulus memberikan roti itu kepada orang tua. Padahal pada saat itu hanya dia dan orang tua yang melihat kejadian itu. Diberikan roti itu. Lalu roti itu ditimbang sama Allah. Dia nggak sadar kalau roti itu diberikan dengan sepenuh cinta untuk mengharapkan berkah dan ridhonya Allah. Setelah dia menyesali dosanya. Ditimbang oleh Allah. Zinanya ditimbang oleh Allah 6 hari. Dan ketika ditimbang, roti sepotong roti yang dia berikan ikhlas karena Allah. Ketika memberikan tulus semata-mata mengharapkan ridhonya Allah. Ternyata lebih berat itu daripada zina selama 6 hari berturut-turut. Bukan berarti zinanya, oh nanti makan roti.
Nomor 26. Termasuk salah satu dosa dan terkategori menjadi salah satu dosa sedang yang mengarah kepada dosa besar, yaitu adalah dosa menyembunyikan aib barang. Nah, sebelum kita bahas ini supaya tidak langsung masuk ke pembahasannya, kita kasih mukadimah. Kita tentunya paham culture-nya sunnah itu. Apa culture-nya sunnah? Culture-nya sunnah itu menjadikan kita harus bekerja dan harus berdagang dan berbisnis. Ini termasuk culture-nya sunnah. Kenapa saya harus sampaikan culture-nya sunnah itu apa? Supaya jangan sampai ada anggapan bahwasanya zuhud itu berarti kita tidak bekerja dan hanya diam di masjid. Itu salah. Zuhud itu bukanlah ketika kita tidak bekerja, pengangguran, berzikir setiap waktunya. Bukan itu. Karena sesungguhnya zuhud itu adalah ketika mengharapkan balasan di sisi Allah lebih daripada balasan di sisi manusia. Kita harus paham dulu. Culture-nya manusia itu, orang yang beriman itu adalah mereka bekerja. Karena ini kan pembahasan tentang perdagangan dan perbisnisan. Kita tidak mungkin langsung bahas tentang masalah ini, nanti malah kita tidak ngerti. Yang kita harus pahami adalah yang pertama, Islam itu memberi edukasi kepada kita supaya setiap manusia itu mereka itu bekerja dan mereka itu berdagang. Makanya kita menjumpai banyak sekali ayat dan banyak sekali dalil agama yang memerintahkan kita supaya kita tuh berdagang dan berbisnis. Karena itu culture-nya orang-orang yang beriman dan mengikuti sunnah. Mari kita ambilkan dari beberapa macam dalil. Pertama dari Quran. Kita tentunya paham Allah menyampaikan di dalam surat Al-Jum'ah. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalau kamu sudah selesai sholat Jumat, kata Allah, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah. Berzikirlah kepada Allah yang banyak supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Di situ kita menjumpai sebuah perintah tegas. Allah yang nyuruh, Pak, supaya kita jangan lama-lama di masjid. Kalau habis sholat Jumat, zikir sesuai dengan sunnah yang diajarkan Nabi. Setelah kita zikir keluar dan kita diperintahkan untuk mencari karunia Allah. Karena apa? Bekerja itu bukan berarti kita cinta dunia, tapi bekerja itu karena perintahnya Allah menyuruh kita mencari karunia. Jadi maaf ya, bekerja itu bukan budak korporat. Tapi bekerja itu memang bagian dari sebuah kulturnya sunnah. Perintah di dalam ayat itu dipertegas lagi oleh Allah. Ketika kita dipertegas oleh Rasulullah. Ketika Nabi mengatakan, At-tajirul amin as-soduq ma'al anbiya'i wasyuhada. Kalau kamu menjadi pedagang, kalau kamu berbisnis, kalau kamu bekerja, lalu kamu menjadi pedagang dan menjadi pekerja yang al-amin, amanah, terpercaya, as-soduq yang jujur, maka sesungguhnya derajatmu itu disetarakan dengan derajatnya para nabi dan para syuhada. Masya Allah. Yang menarik dari hadis ini itu apa? Allah tidak mengatakan, kalau kamu sholat tahajud semalam suntuk, maka derajatmu sebagaimana syuhada. Kalau kamu sedekahnya 1.000 dinar, maka kamu derajatnya dengan para derajatnya syuhada. Enggak. Nabi justru memberikan kepada kita sesuatu yang sifatnya mind blowing. Ternyata Nabi itu mengatakan kepada kita, kalau kamu berdagang, kalau kamu bekerja, tapi kamu jujur dan terpercaya dalam pekerjaanmu, dan ketika kamu terpercaya dan jujur dalam perdaganganmu, kamu mendapatkan pahala disetarakan dengan derajatnya para nabi dan derajatnya para syuhada. Berarti apa yang Allah sampaikan lewat lisan penjelasan Rasulullah ini menjelaskan kepada kita sesungguhnya culture-nya sunnah itu menjadikan kita harus bekerja, berdagang dan berbisnis supaya kita bisa mendapatkan derajatnya para syuhada ketika kita jujur dan terpercaya. Itu yang menjadikan akhirnya saya juga mengambil bisnis dalam bisnis kehidupan kami. Boleh cerita nggak sih bisnis saya? Enggak juga ya. Karena sesungguhnya itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Makanya ketika kita paham bahwasanya bekerja dan berdagang itu merupakan bagian dari sunnah, dan ini merupakan bagian dari perkara yang besar, dan sesungguhnya kita juga paham, sesungguhnya masalah ekonomi itu masalah penting.
Makanya supaya kita tidak menjadi beban bagi orang lain ketika kita bekerja, dan supaya kita tidak menjadi beban orang lain ketika kita berbisnis, itu menjadi salah satu kemuliaan kita, Pak, di dalam kehidupan kita. Makanya saya sering menyampaikan kisahnya Sabit Al-Bunani, mungkin sudah sering mendengar. Ada kisah Sabit Al-Bunani punya murid. Muridnya telat. Ketika ditanya muridnya telat, kenapa kamu telat? Iya, saya tadi melihat sesuatu. Apa yang kamu lihat sampai menjadikan kamu telat datang ke majelis ilmuku? Iya, tadi aku menemukan di atas pohonnya, aku jalan ketika ke sini, ada di atas pohon seekor burung yang terluka sayapnya, dia tidak bisa terbang. Lalu karena aku penasaran, aku tunggu. Ini burungnya dapat makanan dari mana kalau dia tidak bisa terbang? Karena aku penasaran, aku tunggu dan aku lihat apa yang Allah lakukan untuknya ketika dia tidak bisa terbang. Burungnya berkata, apa yang kamu temukan? Iya, aku temukan tidak lama setelah aku menunggu, aku temukan ada burung membawa cacing, lalu cacing itu diberikan kepada burung yang tidak bisa terbang. Setelah memberikan cacing, maka burung itu pergi. Lalu datang burung kembali membawa cacing, memberikan cacing kepada burung yang tidak bisa terbang. Dan itu terus berulang-ulang. Sabit, seorang guru, berkata, terus insight apa yang kamu temukan dalam peristiwa itu? Murid yang ngomong, oh insight saya itu, oh kalau begitu rezeki saya, kalaupun saya sakit, tidak usah khawatir. Ada orang yang akan dipilih oleh Allah untuk nolong saya. Gurunya tersinggung. Gurunya berkata, kenapa kamu menempatkan dirimu sebagai burung yang sakit yang dikasih cacing sama burung yang sehat? Kenapa kamu tidak tempatkan dirimu sebagaimana burung yang sehat yang membawa cacing? Bukankah kamu menjadi burung yang sehat yang memberi cacing itu jauh lebih mulia di hadapan Allah daripada burung yang menunggu cacing untuk datang? Jadilah burung yang membawa cacing untuk burung yang sakit. Disampaikan Sabit Al-Bunani. Dari 3 dalil itu, akhirnya kita paham, oh disitulah kita ngerti, oh berarti berdagang dan berbisnis itu bukan aib, tapi itu culture. Karena kita tidak boleh terus-terusan menjadi objek dan menjadi konsumen. Karena apa? Sunnah itu menyuruh kita supaya kita itu menjadi produsen dan kita itu menjadi produktif. Supaya kita bisa mencari karunia Allah. Dan ini termasuk culture yang tidak banyak orang menyadari. Tahukah kita dan sadarkah kita, Pak dan Ibu? Nabi ketika pertama kali ke kota Madinah, Nabi itu apa yang dilakukan Nabi? 1, membangun Masjid Quba. 2, mempersaudarakan. Yang ketiga, Nabi setelah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, Nabi itu datang ke pasarnya orang Yahudi. Di situ dia melihat pasarnya orang Yahudi. Lalu Nabi merasa, loh ini pasar harusnya betul-betul dimiliki kaum muslimin. Akhirnya Nabi keluar dari pasarnya orang Yahudi, lalu berjalan tidak jauh dari Masjid Nabawi, saya agak lupa sebelah kanan atau sebelah kirinya. Lalu Nabi berdiri di sebuah tanah yang lapang pada saat itu. Lalu di tanah yang lapang itu, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membukakan kakinya. Nabi membukakan tempat itu, di tempat itulah akhirnya Nabi mengatakan, inilah yang akan menjadi cikal bakal pasar kalian. Makanya pasar pertama kali yang dibangun para sahabat dinamakan pasar Manakho. Pasar apa? Manakho. Manakho itu artinya tempat memarkir onta. Itu namanya Manakho. Bolehlah garasi kita nanti kita kasih nama Manakho. Gitu ya. Karena itu tempat memarkir. Nah itu pasar pertama. Lalu akhirnya disitulah Nabi memberikan terus narasi kepada para sahabat supaya mereka itu terus menguasai apa yang mereka bisa lakukan ketika mereka berdagang. Dimulai dari Abdurrahman bin Auf. Makanya Abdurrahman bin Auf ketika ditawari sama Sa'id bin Rabi radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf, aku dipersaudarakan dengan dirimu. Maka yang ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi adalah ayuna sifahu fil mal. Sudah, hartanya dibagi 2. Coba Pak. Terus cintanya Rasulullah, Pak. Dahsyatnya Nabi kalau mempersaudarakan. Sa'ad bin Rabi itu kaya. Bisa mengatakan sama Abdurrahman bin Auf, sudah, saya fa'arada alaihi ayunasifahu fil mal. Saya bagi harta saya jadi 2. Masya Allah, kalau hartanya 5 miliar, 2,5 miliar ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Alhamdulillah yang ditawari Abdurrahman bin Auf. Bukan kita. Kalau kita, alhamdulillah, binikmati kita di masalah.
Maka pada saat itu Abdurrahman bin Auf menampiknya. Bukan hanya ditawarin itu, bahkan ditawari salah satu istrinya untuk menjadi istri beliau. Itu saking besar cintanya. Tapi ditolak dua-duanya oleh Abdurrahman bin Auf. Lalu Abdurrahman bin Auf berkata, Tullani ala suq. Tunjukkan saya, mana pasar? Lalu dikatakan, pasarnya dikuasai Yahudi. Tidak apa-apa, tunjukkan pasarnya. Ditunjukkan pasarnya. Dia investigasi di pasar itu, melihat, oh di pasar ini belum ada yang jualan minyak samin. Maka cikal bakal usaha guritanya, bisnisnya dari seorang Abdurrahman bin Auf dimulai dari bisnis minyak samin. Jadilah besar dan jadilah beliau saudagar besar dan kekuatan hartanya seorang Abdurrahman bin Auf itu ditaksir lebih dari 100 bahkan 100-200 triliun. Itu yang dimiliki sama Abdurrahman bin Auf. Kenapa saya sampaikan mukadimah ini? Karena poin yang akan kita bahas pada poin yang ke-26 itu poin menyembunyikan barang. Kalau kita tidak bahas perdagangan dulu, nanti malah kita tidak paham utuh. Makanya disinilah yang menjadikan kita akhirnya paham, oh berdagang dan berbisnis itu merupakan culture. Bukan karena kita butuh. Masyarakat Indonesia itu kalau melihat temannya berdagang itu selalu persepsinya apa? Butuh ya. Lagi kurang ya. Lalu menempatkan bahwasanya perdagangan itu menjadi sesuatu yang sifatnya aib. Oh aib kalau berdagang itu kamu butuh. Padahal berdagang itu merupakan sebuah culture. Dan perdagangan itu bisa menjadikan seseorang itu tadi disederajatkan dan disejajarkan dengan derajatnya para syuhada. Makanya betul, kita ini harus ngajarin anak kita itu berdagang. Makanya kita mendapati perkataan para ulama. Tolong didengarkan Bapak dan Ibu supaya ngasih narasi kepada kita dan mindset. Sampai para ulama membuat kesimpulan, dari kesimpulan para ulama mengatakan apa? Alimu auladakum bitijarah. Ajarkan anak kita itu untuk berdagang. Supaya anak kita nanti tidak perlu repot-repot membawa stop map dan ngirimkan email kemana-mana hanya untuk bekerja. Makanya akhirnya itu akan membangun izah dan pride-nya sebagai seorang muslim ketika dia itu memiliki perdagangan dan menguasai perdagangan itu supaya tidak menjadi beban. Karena masyarakat Indonesia mungkin karena deliver message-nya terhambat, banyak masyarakat Indonesia itu tidak memahami tentang keutamaan di dalam berdagang. Akhirnya yang kita jumpai itu apa? Banyak anak-anak muda rela menjadi buruh dan menjadi pegawai, lalu dia harus antri di depan satu pabrik, ribuan anak muda membawa stop map sebagaimana yang viral di beberapa sosial media, dan dia rela untuk ngantri berjam-jam hanya untuk menjadi pegawai ketika culture-nya bahwasanya di dalam sunnah itu kita diperintahkan untuk berdagang. Itu yang kita harus paham. Makanya akhirnya berdagang itu merupakan bagian dari perkara besar. Dan ini harus kita berikan atmosfer ini bahwasanya apa? Sunnah tidak bertentangan dengan perdagangan. Marwah dan izah kita sebagai muslim itu tidak bertentangan dengan perdagangan. Maka berdaganglah. Kadang-kadang berdagang itu bukan karena profit, tapi karena ingin jujur supaya mendapatkan pahala. Disederajatkan dengan derajatnya para nabi dan para rasul. Saya berbisnis. Walaupun ada beberapa bisnis saya sampai sekarang belum mendapatkan profit. Saya ketika tim itu datang ke saya belum bisa profit, tidak apa-apa, tetap jalan. Kenapa? Bukan profitnya, tapi supaya kita bisa jujur dan amanah berdagang, supaya kita mendapatkan derajatnya para nabi dan para rasul. Itu yang kita harus paham. Lah, setelah kita memahami tentang perdagangan, itu merupakan hal besar, dan itu merupakan culture-nya kehidupan orang yang beriman, maka kita harus paham. Lah berdagang itu ada beberapa poin yang penting yang harus kita ketahui. Supaya perdagangan kita tidak terjerumus kepada dosa dan maksiat. Apa saja poin-poin penting yang harus kita ketahui. Supaya bisnis kita, perdagangan kita tidak menjerumuskan kita kepada sebuah kerusakan. Karena ternyata apa? Sesungguhnya kalau kita sudah rusak perdagangan kita, rusak dunia dan akhirat kita, maka poin-poin ini yang harus kita pahami. Apa poin-poinnya? Nah inilah yang akan kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. InsyaAllah. Sudah 2:30, tidak terasa dari jam 1. Jadi ini anggaplah baru muqaddimah. Ya.
Ini baru mukaddimah kajian kita. Nanti kita akan pelajari apa yang menjadi dosa-dosa yang dianggap biasa di dalam perdagangan. Karena banyak sekali yang dianggap biasa oleh masyarakat kita, tapi ternyata itu merupakan sebuah dosa dalam kehidupan yang dilakukan di dalam perdagangan. Afwan ya, Bapak dan Ibu. Saya menegaskan untuk saya dan untuk Bapak dan Ibu. Berapapun profit dan dunia yang kamu ambil dengan cara yang haram, maka kamu harus siap memberikan tumbalnya. Karena setiap barang yang haram itu selalu meminta tumbal. Tumbalnya memang tidak se-ekstrim harus nyawa. Tapi tumbalnya, sholat malam yang hilang, anak yang gak taat, istri yang bertengkar, suami yang gak tenang di masa tua. Setiap barang haram itu selalu meminta tumbal. Janganlah tawaran-tawaran menjanjikan dan menggiurkan. Dari profit 5 juta, 10 juta, ataupun profit-profit yang lebih besar daripada itu, menjadikan kita mengambil yang haram. Sekali lagi, antara yang diambil tidak sepadan dengan apa yang harus dibayarkan. Itu yang menjadi pegangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Semoga Allah berkahi hari-hari kita insya Allah. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan untuk mempelajari ilmu. Dan supaya kita mampu meninggalkan setiap dosa dan kemaksiatan. Dan semoga kita terhindar dari seluruh fitnah dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Saya membuka tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan untuk ditanyakan yang sesuai dengan materi yang ada. Tapi kalau tidak ada, ya sudah tidak ada aja. Jangan terlalu diada-adakan. Simpel aja. Yang nggak tahu tanya, yang memang sudah tahu nggak usah tanya. Saya tunggu. Ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Tuh kan, tidak ada. Ada? Oh ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya terkait dengan dosa-dosa. Nggak usah izin, Nahi. Memang sudah saya izinkan dari tadi. Pertanyaannya, yang pertama untuk sholat taubat. Ustaz, kalau dilihat di sini kan dosa. Kenapa, Akhil Karim? Sholat taubat. Sholat tobat yang mana? Iya, enggak. Maksudnya di sini kan dosa-dosa banyak ragamnya gitu Ustaz. Iya. Apakah untuk sholat taubat itu spesifik per satu dosa yang kita tahu atau memang kita bisa semuanya lah kita kumpulkan? Satu dosa yang antum anggap besar, disitulah antum melakukan sholat taubat 2 rakaat dan meminta ampunan kepada Allah dengan zikir-zikir permintaan ampunan kepada Allah semata. Kalau semua dosa-dosa, misalkan dosa-dosa kecil, maka bagi kita beristighfar setiap waktunya dan setiap saatnya. Kalau saya melazimi istighfar, Ustaz, kalau saya melazimi sholat taubat setiap hari, walaupun saya tidak tahu dosa saya apa, tidak dicontohkan semacam itu. Nah terus gimana untuk menutupi rasa khawatir saya terhadap dosa? Beristighfarlah setiap waktunya kepada Allah. Aksiru minal istighfar. Kata Hasan al-Basri, perbanyaklah kamu beristighfar. Karena kamu tidak pernah tahu kapan pintu langit terbuka. Dan ketika istighfarmu bertepatan ketika pintu langit terbuka, maka Allah ampuni dosamu. Kata Hasan al-Basri. Kapan pintu langit itu terbuka? Nggak tahu, Pak. Bisa jadi tadi pagi, bisa nanti sore terbuka lagi pintu langit. Bisa jadi nanti malam. Kita tidak pernah tahu. Kalau kita tidak tahu, perbanyaklah istighfar. Salah satu istighfar satunya kita pas bertepatan ketika pintu langit terbuka, maka kita mendapatkan ampunan besar di sisi Allah. Itulah maghfirahnya Allah SWT. Paham, akhi? Ya. Sholat taubat simpel dan sederhana. Sholat taubat itu adalah sholat yang dilakukan ketika kita bertobat. Sudah paham ya ini? Ya. Sholat taubat 2 rakaat. Dilakukan kapan sholat taubat itu? Dilakukan ketika kita merasa dosa besar yang kita kerjakan. Contoh ya. Ada istri membentak suami. Ini contoh. Ya. Dosa besar atau dosa kecil? Ya dosalah lumayan lah dosanya.
Nanti kalau saya ngomong takutnya yang belakang nggak terima. Dosanya sedang lah. Lalu kita ngerasa berdosa. Ya Allah, saya bentak suami saya. Ambil wudhu, sholat taubat. Kita, misalnya, laki-laki, nggak kuat dengan perilaku istri kita. Lalu menceritakan aib istri kita sama orang lain. Dosa besar. Menceritakan aib. Kita cerita aibnya. Lalu kita, ya Allah, saya nggak sadar aib istri saya sudah saya buka. Pulang. Wudhu, sholat taubat. Lalu ditutup setelah itu dengan membaca zikir-zikir untuk meminta ampunan kepada Allah SWT. Nah itulah sholat taubat. Apakah harus dilakukan malam, Ustadz? Enggak. Apakah harus dilakukan pagi, siang, sore? Kapan saja kita merasa kita telah melakukan dosa. Tapi kalau engkau melakukannya di sepertiga malam, itu merupakan prime time. Karena Allah sedang turun ke langit dan mencari orang yang bertaubat. Dulu Abu Bakar, kalau beliau sholat taubat di sepertiga malam. Itulah yang paling penting. Bisa dipahami ya? Iya. Yang lain, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Aneh. Tidak ada. Mari kita segera pulang ketemu dengan keluarga kita tercinta. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita kaji dan apa yang kita pelajari. Saya terus terang menyampaikan ya, bahwasanya kajian kita memang harusnya sore. Karena biasanya sore, 3 tahun yang lalu, Kamis pekan pertama, sore habis asar. Tapi saya bisanya habis duhur. Yang ngomong habis asar bisa nggak Ustadz? Ya bisa, tapi antum yang ngajar. Jadi bukan saya yang ngajar. Karena saya ingin kalau sore gini langsung pulang, jadi waktu maghrib bisa bersama dengan keluarga dan anak-anak. Berusaha untuk memberikan waktu terbaik untuk keluarga dan supaya juga kita juga gitu sama. Kita pulang ke rumah, kita berjumpa dengan saudara, berjumpa dengan keluarga kita. Sebenarnya yang paling benar itu Bapak dan Ibu adalah ketika timba itu mendatangi sumur. Yang paling benar itu adalah ketika murid datang ke guru. Tapi sebenarnya jamaah asop ini saya tunggu-tunggu nggak datang-datang gitu ya. Ya memang kadang-kadang guru itu harus banyak sabar gitu. Ini sebenarnya kebalik ini, guru mendatangi murid ini namanya. Ini harusnya murid yang mendatangi guru. Kita lihat nanti Budina, datang nggak nanti ke tempat kita. Karena sesungguhnya Ibu, kalau datang ke tempat guru itu menciptakan dan melimpahkan keberkahan. Ya. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah kami juga sudah punya tempat yang lapang sekali untuk menerima jamaah untuk datang. Sesekalilah datang ke tempat kita sebagai orang yang juga menyampaikan ilmu yang juga tidak lepas dari kesalahan, supaya kita memiliki keluarga di antara tempat penuntut ilmu. Kita tentunya kan nggak mau ya, majelis ilmu itu normatif. Ustadznya datang, ngisi, selesai pulang. Murid-muridnya juga gitu, jamaahnya pulang. Kita nggak tahu masalahnya Bapak dan Ibu apa. Ibu dan Bapak juga nggak ngerti program saya ke depan untuk dakwah itu apa. Kalau hubungan normatif ini terus-terusan dibiarkan, pertanyaan kita, terus kita nyari keluarga orang bertakwa itu di mana kalau bukan dari majelis ilmu kita mulai. Makanya insya Allah, moga-moga nanti sesekali lah jamaah asaf itu sesekali timba mendatangi sumur. Saya masih ingat betul ketika masjid ini dulu pertama kali dirintis baru dibangun gitu ya. Nah, termasuk kita juga sering datang ke sini insya Allah. Dan saya yakin jamaah asaf ini jamaah luar biasa. Semoga nanti bisa datang ke Bekasi. Bekasi itu kota yang sangat indah sekali. Maka tolonglah buktikan dengan keindahan yang ada. Macet itu tergantung persepsi antum. Bagi yang mencinta, macet itu tiada menjadi masalah baginya. Jadi insya Allah, ya, semoga nanti satu waktu kita sih insya Allah, moga-moga sih kajiannya bisa kita istiqomahkan. Karena ini baru pertama kajian offline, dimulai dari pagi tadi di Pamulang, kemudian ke BSD, dan terakhirnya di sini. Moga-moga sih insya Allah, moga-moga ke depan bisa istiqomah, tapi saya harapkan
Semoga nanti, entah pertemuan yang ketiga, yang keempat, nanti jamaah asok bisa datang ke kantor kami. Kantor Kreativitas Dakwah Syamila, menjadi keluarga di antara keramaian umat, senyawa, seilmu, sesurga. Ada yang tidak mau datang ke kantor saya? Nah, insya Allah mau semuanya. Tinggal nanti kita koordinasi, datang ke kantor, kita sama-sama menjadi keluarga di antara keluarga dakwah. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, ada banyak kesalahan, kekurangan, kata-kata yang kurang berkenan. Apabila ada kalimat demi kalimat yang membekas luka, saya mohon maaf. Saya tidak ingin kecuali adalah supaya kita sama-sama bisa kembali kepada Allah. Doakan orang yang mengajarkan ilmu supaya mereka senantiasa diberikan keikhlasan. Orang yang paling layak didoakan itu seorang guru. Kenapa Ustadz? Seorang guru adalah yang paling prioritas untuk didoakan. Simple. Karena guru itu kalau dia memiliki keikhlasan, setiap untaian kalimatnya menembus dinding dan kalbu jiwa kita. Kalau ibu dan bapak mendapatkan ustadznya, gurunya tidak ikhlas. Ibu dan bapak yang tidak barokah, celaka bagi ustadznya. Makanya yang paling berat jadi ustadz itu apa? Menjaga keikhlasan. Menghafalkan 1-2 dalil, insya Allah gampang. Menghafalkan rujukan-rujukan kitab, insya Allah tidak merupakan perkara yang berat. Yang sulit, mengikhlaskan hati kita. Makanya maaf, didoakan guru dan ustadz yang mengajari. Didoakan guru anak-anak kita. Loh, guru anak-anak kita kenapa harus didoakan ustadz? Karena kita menitipkan amanah terbesar pada hidup kita, yaitu anak kita. Kalau guru anak kita tidak ikhlas, lalu anak kita belajar arti ketulusan dari mana kalau bukan dari gurunya. Semoga Allah memberkahi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memudahkan setiap perkara kita kepada perkara yang Allah cintai dan ridhoi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.